Aku putra kandung keluarga kaya yang ditukar oleh pengasuh. Sejak kecil aku dijual ke luar negeri, tumbuh besar di sarang penjahat, lapisan paling bawah masyarakat. Hampir semua kegelapan dunia sudah kulihat. Tempat ini benar rumahku. Tuan Evan, Tuan dan Nyonya, Bu Risa, Tuan Rafli, semua menunggumu di dalam. Itu dia, putra kandung yang dibesarkan di luar negeri. Lihat bajunya yang compang-camping, beneran kayak orang kampung. Shh, tahankan suaramu. Katanya dia itu kejam. Tumbuh di kawasan kumuh luar negeri. Pernah demi berebut roti dengan anjing, dia menusuk mati anjing itu pakai tongkat. Bocah sialan. Kamu minta dihajar ya? Cuma dapat uang segini. Bikin aku gak bisa taruhan 2 kali. Langsung kalah habis-habisan. Makan. Hah? Ayo makan. Mau uang gak ada. Yang ada cuma nyawaku. Kamu pilih. Biarkan aku kenyang hari ini, dan besok aku ngemis 2 kali lipat. Atau malam ini kamu bunuh aku. Lihat siapa yang kasih kamu uang judi. Kurang ajar! Kurang ajar! Beraninya kamu bernego denganku. Aku hajar kamu sekarang juga. Anjing tua, aku memang menunggumu menyerang duluan. Apa yang kamu lakukan? Buka pintunya! Dasar brengsek! Di luar negeri, kelaparan dan pukulan adalah pelajaran pertamaku. Kalau nggak mau dianggap anjing, Dasar brengsek! harus lebih kejam dari siapapun. Pintunya! Ah! Tuan Evan, Bu Risa menyuruhku menjelaskan padamu. Kamu baru kembali dari luar. Tentunya banyak aturan yang belum kamu pahami. Kamu harus lebih tahu diri dan patuh. Jangan coba-coba berebut perhatian dengan Tuan Rafli. Jangan curi perhatiannya. Berebut perhatian. Kalian kira aku anjing yang butuh belas kasihan? Aku kembali bukan untuk cari perhatian siapapun, tapi mengambil yang memang jadi milikku. Tuan, Nyonya, Tuan Evan sudah datang. Mirip. Terlalu mirip. Alisnya, matanya, persis sama denganku waktu muda. Anak ini benar-benar anakku. Syukurlah kamu kembali. Kamu kurus banget. Pasti banyak menderita di luar sana. Jangan takut, mulai sekarang ini rumahmu. Lupakan semua hal buruk di luar sana. Ayo, cepat ke sini, biar ibu melihatmu. Kakak, selamat datang di rumah. Aku Rafli. Mulai sekarang, kita bersaudara. Apa ini peringatan kekuasaan? Kayaknya keluarga Emran juga kandang anjing. Hanya saja kali ini, akulah yang pegang rantainya. Kak Evan, kau meremasku sampai sakit. Rafli, biar ibu lihat. Sampai merah begini. Evan, kok kamu bisa? Ibu, jangan salahkan Kak Evan. Dia pasti gak sengaja melakukannya. Lagi pula, aku yang gak sadar akan posisiku sendiri. Dialah putra kandung dari keluarga Emran. Baru pulang sudah gangguin adikku. Jangan bawa masuk rumah sikap liar yang biasa dipakai untuk pamer keberanian di luar. Kami gak terima cara kayak gitu. Evan, lihatlah. Kakakmu dan mereka belum bisa terima kenyataan. Mengertilah. Mengerti? Mengerti apa? Mengerti kalau dia menikmati 20 tahun hidup mewah di keluarga Emran? Sementara aku di luar negeri hidup serba kekurangan. Tiap hari bisa saja dipukuli sampai mati. Semua penderitaanmu itu apa hubungannya sama Rafli?
Dia juga masih bayi waktu tertukar dan dia itu juga korban. Jadi maksudnya, kalian sudah putuskan dia tetap di sini. Evan, ayah ngerti perasaanmu saat ini. Tapi, bagaimanapun Rafli kami besarkan sejak kecil. Ikatan ini nyata. Baik, dia boleh tetap tinggal di sini. Bagaimanapun, pelihara kucing atau anjing bertahun-tahun akan menumbuhkan rasa sayang. Aku mengerti. Tapi, aku harap soal status dibedakan dengan jelas. Apa maksudnya anak kandung atau angkat? Bagi keluarga Emran, Rafli itu anak kandung. Iya, Evan. Rafli hatinya sudah cukup sedih. Beberapa hari ini dia nggak makan teratur. Kalau kamu bilang identitasmu, Rafli yang harga dirinya tinggi itu, mau ditaruh di mana mukanya nanti? Setuju dia tetap tinggal. Itu kompromi terbesarku. Kalau di rumah ini, perasaan anak angkat lebih penting dibanding status anak kandung. Lebih baik kirim aku kembali. Evan, ayah janji padamu. Tapi, pengumuman butuh waktu yang tepat. Kamu harus kasih Rafli dan perusahaan waktu untuk menyesuaikan diri. Oke, aku mengerti. Tapi aku punya satu syarat. Aku juga mau sekolah di Kinza seperti dia. Evan, kamu tahu Kinza itu tempat macam apa? Itu kawah candra di muka elit papan atas. Kamu SMA saja belum tamat kan? Nanti kalau nggak lulus semua mata pelajaran, jadi bahan tertawaan kalangan atas. Bikin malu keluarga Emran. Bisa-bisa sampai ujung dunia. Iya, Evan. Kalau kamu mau sekolah, ibu carikan sekolah bagus. Biar kamu bisa belajar yang lingkungannya santai. Kalau nggak ke Kinza buat naikkan nilai diri, kedepannya akan sulit mengambil alih grup Emran. Ayah, aku tahu keluarga kita salah satu pemegang saham utama Kinza. Kenapa sebagai anak kandung keluarga Emran aku malah nggak boleh masuk? Atau jangan-jangan ayah merasa sebagai anak kandung keluarga Emran yang terlunta-lunta 20 tahun, bergumul dalam lumpur, berebut makanan dengan anjing liar, benar-benar nggak pantas ditunjukkan dan mempermalukan keluarga Emran. Percuma saja pura-pura memelas. Akademi Kinza nggak pernah buka jalur belakang untuk siapapun. Kalau dulu kamu nurut. Cukup, Risa. Jangan bicara lagi. Evan, ayah kabulkan. Hari ini juga ayah atur. Besok, kamu dan Rafli pergi ke Kinza buat daftar. Ayah, Ternyata sifat manusia selalu lebih simpati pada yang lemah. Evan, duduk seharian di mobil pasti capek. Ibu sudah siapkan kamar untukmu. Ayo, kita lihat. Baik. Ayo. Evan, coba lihat kamar ini. Suka nggak? Kalau ada yang kurang, bilang ibu. kenapa? Terbiasa tinggal di rumah desa, jadi nggak menghargai kamar sebagus ini? Mending dibanding kandang anjing yang dulu kamu tempati, kan? Terlalu kecil. Aku mau lihat kamar yang itu. Kak Evan, yang itu kamarku. Aku tinggal di sini saja. Pemandangan dan ukurannya lumayan. Evan, lihatlah, masih banyak kamar kosong. Kenapa ngotot kamar ini? Anak angkat tinggal di kamar utama, anak kandung di kamar tamu. Logika kayak gini, dibawa kemanapun gak akan masuk. Anak angkat apa? Rafli itu juga anak ibu. Selain itu, kamar ini sudah dia tempati 20 tahun, sudah terbiasa. Terus kenapa? Sekarang aku sudah kembali kan? Kebiasaan itu diubah. Evan, kamu sengaja cari gara-gara ya? Banyak kamar kosong di rumah nggak kamu pilih, malah ngotot ambil kamar Rafli. Kamu itu perampok ya? Ibu, kakak, jangan ribut. Kalau Kak Evan suka, berikan saja padanya. Aku nggak apa-apa.
Asalkan aku masih bisa tinggal di sini dan bisa menemani kalian berdua. Tinggal dimanapun gak masalah. Rafli, kamar ini milikmu. Gak ada yang bisa ambil. Evan, ibu tahu kamu menyimpan dendam, tapi Rafli juga korban. Korban? Sungguh korban yang hebat. Selama 20 tahun ini, dia menyandang nama putra keluarga Emran. Hidup serba mewah, mendapat pendidikan terbaik, jadi pusat perhatian. Lalu aku? Aku hidup di area kumuh luar negeri, dirantai kayak anjing, berebut makanan dengan anjing liar, hidup tanpa kepastian setiap saat sampai dipukuli sampai mati. Kalau dulu kami nggak ditukar, dia mungkin akan sedikit menderita, tapi jelas nggak akan sepertiku yang hidup lebih buruk dari anjing. Lagian orang tua kandungnya perlakukan dia dengan baik. Kalau enggak, mana mungkin mereka berencana menukarnya ke keluarga Emran biar hidup enak. Sekarang, aku sudah kembali. Kalian bilang punya perasaan kepadanya, ingin dia tetap tinggal. Oke, keluarga kita nggak kekurangan makanan. Dia tetap bisa hidup lebih baik dari 99% orang di dunia ini. Tapi kamu malah bilang dia korban. Kenapa? Yang dapat keuntungan juga disebut korban. Lalu 20 tahun hidupku ini disebut apa? Patut? Sial? Sekarang, ibuku sendiri, kakakku sendiri, masih suruh aku terus mengalah padanya. Tinggal di kamar sisa pilihannya. Aku juga mau jadi korban kayak itu. Evan, memang asik terus mengungkit masa lalu. Hidupmu sudah mengenaskan, kenapa ngotot nyeret Rafli ikut terpuruk bersamamu? Diam. Evan, ayah tahu kamu banyak menderita di masa lalu. Apapun yang kamu mau, ayah akan ganti kerugianmu. Dalam 3 jam, semua perabot yang gak kusukai di sini, bersihkan dan ganti semuanya. Rafli, ayah tahu kamu orang yang bijaksana. Lihatlah. Ayah, itu gak masalah. Dan itu sudah seharusnya. Aku kemasi barang-barangku sekarang. Kosongkan kamar ini untuk kakak. Rafli, ibu tahu kamu merasa ditindas. Sebenarnya, ganti kamar bukan masalah besar. Rafli, ini kunci Ferrari yang ibu dan kakak siapkan untukmu. Ini terima. Kakak janji padamu, kamu akan selalu jadi bagian keluarga kami. Benar, Rafli. Ferrari ini model terbaru edisi terbatas. Harganya 16-18 miliar. Kamu pasti suka. Terima kasih ibu. Terima kasih kakak. Tapi Kak Evan baru saja pulang. Dia gak punya apa-apa. Bagaimana kalau mobil ini dikasih ke dia sebagai hadiah pertemuan? Rafli sungguh bijaksana. Kakakmu gak butuh. Seumur hidupku, aku belum pernah lihat mobil sport. Aku ambil ya. Evan, itu aku kasih buat Rafli. Kamu gak punya SIM. Buat apa kamu rebut? Siapa bilang akan kunaiki? Cuma aku mau pajang buat senang-senang. Apa nggak boleh? Evan, cukup. Risa, cukup. Sebagai kakak, kasih hadiah penyambutan pada adik itu benar. Masalah ini selesai. Ayah, benar. Selama Kak Evan menyukainya, itu bagus. Linda, nanti suruh orang kirim lebih banyak pakaian. Evan dulu terlalu banyak menderita. Kita harus tebus utang kita padanya. Baik, aku akan mengaturnya. Rafli, ayo, ibu ajak kamu lihat kamar barumu. Ayah, ibu dan kakak, apa sebegitu membenciku? Aku nggak menyukai mereka. Mulai hari ini, cuma ayah satu-satunya keluargaku. Jangan khawatir. Selama ada ayah, kamu gak akan lagi dizolimi. Aku mengerti, ayah. Di keluarga ini, satu-satunya orang yang perlu kujaga hubungannya dengan baik cuma orang ini yang merasa bersalah padaku dan bisa kasih aku keuntungan nyata. Hardy, si kepala keluarga.
Kak Evan, apa keluarga Emran baik padamu? Semuanya terkendali. Jangan khawatir. Kak Evan, apa yang perlu dikhawatirkan? Yang harusnya khawatir itu keluarga Emran. Kayaknya mereka tetap bikin kamu kecewa. Paling enggak, kekayaan keluarga Emran enggak mengecewakanku. Evan, hari ini hari pertamamu di Kinza. Jangan gugup. Rafli disukai banyak orang di sekolah. Temannya banyak. Dia akan menjagamu. Jangan khawatir, Ayah. Ku jaga Kak Evan dengan baik. Ayah, Ibu, sudah kalian tenang saja. Di Kinza, siapa yang berani menindas anggota keluarga Emran? Evan, kalau ada apa-apa, pastikan menelpon ke rumah. Jangan khawatir, Ayah. Kalau ada masalah, pasti menimpa orang lain, bukan aku. Tenang saja, Kak Evan. Aku pasti akan menjagamu dengan baik. Benarkah? Kalau gitu, aku sangat menantikannya. Tapi, kamu harus ingat janjimu pada Ayah untuk nggak buka identitasmu di sekolah. Selama kamu nggak buka identitasmu, aku punya ratusan cara bikin kamu nggak betah di Kinza. Ayo, sebentar lagi masuk. Iya, saya. Ya, sebentar. Coba lihat ada yang siapa masuk. yang datang. Siapa itu ya? Siapa itu? Sepertinya keluarga Emran. Itu Tuan Rafli. Hari ini ganteng banget. Pintar, keluarga kaya, penampilan sempurna, kayak malaikat yang turun ke bumi. Raja Kinza sudah datang. Minggir. Kayaknya suasana hatinya buruk. Siapa orang udik di belakangnya itu? Belum pernah lihat anak buah baru. Gaya banget. Kayaknya adikku yang baik ini pandai membangun pengaruh di sini. Tapi entah dia benar-benar disukai atau cuma takut kekuasaan keluarga Emran. Tuan Rafli, kamu sudah datang. Tuan Rafli, auramu hari ini sungguh terlihat mencolok di antara yang lain. Benar-benar mempesona. Jangan ngelakuin pekerjaan kasar begini. Tuan Rafli, dia ini... Dia, Evan Emran. Anjing yang baru saja aku dapatkan. Tuan Rafli, silakan. Anak-anak, ayo tenang semuanya. Hari ini, kelas kita kedatangan murid baru. Mari kita sambut Evan Emran. Nah, Evan Emran, di depan Rafli ada kursi kosong. Kamu duduk di situ ya. Di antara teman sekelas, semuanya harus saling menyayangi. Ibu guru, tenang saja. Kami akan jaga murid baru ini dengan baik. Siapa yang melakukannya? Aku. Kenapa? Anak baru, kamu gak suka hadiah dariku? Suka? Tentu saja aku suka. Kamu! Hadiah perkenalan yang disiapkan anjingmu sudah aku terima. Apa kamu suka hadiah balasan dariku? Cari mati ya? Beraninya menyentuh Tuan Rafli, kamu gila ya? Hentikan semuanya.
Selesaikan semuanya setelah kelas. Sekarang juga, ajak beberapa orang untuk bersihkan ini. Berani bikin onar lagi di kelas, akan dihukum berat sesuai peraturan sekolah. Itu kartu merah Nona Cindy. Habislah sudah, dia sudah tamat. Yang terakhir dapat kartu merah dan berani merobeknya. Besoknya berhenti sekolah. Katanya, kondisi mentalnya jadi agak nggak normal. Itu perbuatan orang suruhan Nona Cindy. Cindy. Iya, Cindy Sapta. Dia putri keluarga Sapta. Bersama keluarga Emran dikenal sebagai dua raksasa ibu kota. Dia sangat mencintai Rafli gila-gilaan. Dia mengaku sebagai ratunya. Dan Rafli di sini dikenal sebagai Raja Akademi Kinza. Barusan kamu buang sampah di atas kepala raja. Yang disebut ratunya itu tentu gak bakal mengampunimu. Kalau aku jadi kamu, aku akan langsung minta maaf pada Rafli. Atau berhenti sekolah dan meninggalkan ibu kota. Kamu gak bakal bisa bayangkan cara-cara apa yang dipakai Cindy. Cindy. Taktik adu domba. Rafli, kamu cukup mahir dalam trik ini. Mencari wanita gila untuk dijadikan pion. Terima kasih ya. Tapi dalam kamusku gak ada kata minta maaf. Soal berhenti sekolah, itu mustahil. Anak muda, dengar baik-baik. Penjaga Akademi Kinza ini berada di bawah komando Ratu. Ratu sudah kasih perintah, kasih kamu 2 pilihan. Pertama, naik ke atap sekarang juga, berlutut 3 kali di hadapan Tuan Rafli, dan bersumpah, mulai sekarang akan patuh jadi anjingnya. Kedua, kami semua di sini akan membantumu meregangkan otot dan tulangmu, lalu melemparmu keluar gerbang Kinza, kayak buang sampah. Pilih sendiri. Sudah, selesai bicara. Pergi dari sini. Jangan ganggu aku makan. Aku sudah kasih kamu muka. Dengar baik-baik. Di Kinza ini, keluarga Emran dan Sapta bagaikan dewa. Kalau menyinggung dewa, masih berharap hidup tenang. Berdiri. Kamu bilang, di Akademi Kinza, keluarga Emran itu dewa. Kebetulan sekali. Nama keluarga aku juga Emran. Kak Rafli, aku sudah dengar semuanya. Si orang kampung itu berani memperlakukanmu begitu. Apa dia sudah bosan hidup? Kamu gak apa-apa? Ayo, bajumu sampai kotor begini. Nggak apa-apa. Cuma kecelakaan kecil. Kecelakaan? Menurutku dia sengaja. Jangan khawatir Kak Rafli. Aku sudah suruh orang membereskannya. Sebentar lagi dia dibawa ke sini. Cindy, kamu jangan berlebihan. Berlebihan? Di Kinza ini, keluarga Emran dan Sapta punya keputusan mutlak. Siapa yang berani bikin kamu kesal? Aku bikin nyesel lahir di dunia. Tenang saja, sebentar lagi aku bikin dia berlutut dan menjilat sepatumu di depan kelas. Cindy, kamu masih saja sembrono. Tapi, terima kasih ya. Kak Rafli, kenapa sungkan padaku? Demi kamu, aku rela lakukan apa saja. Kamulah rajaku. Siapa yang berani bikin kamu kesal, dialah musuhku. Aku gak akan biarkan siapapun menodai kesempurnaanmu. Si bodoh gak berotak ini memang senjata yang paling berguna.
Bobby dan orang-orang gak guna itu, gimana mereka menghajarmu? Kok nggak berdarah sama sekali? Kayaknya kurang keras mukulnya. Menerima kartu merah dari Ratu, cuma ada 2 pilihan di Kinza ini. Pertama, berlutut sekarang juga, merangkak ke kaki Kak Rafli, bersumpah jadi anjing setia raja, dan jadi patuh ke depannya. Kedua, bersiap menerima pukulan dan hinaan tanpa henti, sampai kamu jadi seperti sampah dan diusir dari Kinza. Tapi, karena sekarang kamu sudah berdiri di sini, kayaknya kamu sudah siap untuk sadar diri jadi anjing. Tunggu apa lagi? Berlutut. Di Kinza ini, keluarga Emran dan Sabta adalah dewa. Kamu sudah menyinggung dewa. Kamu bakal mati tanpa tahu sebabnya. Cepat berlutut, mohon pada raja dan ratu agar mengampuni nyawamu. Zaman kerajaan sudah lama berakhir. Cuma karena kalian dipuja dipanggil raja dan ratu, langsung ngira diri bangsawan kerajaan yang lagi syuting drama sekolah. Kamu bilang apa? Selain itu, pilihan yang kalian kasih gak ada yang kusuka. Jadi aku pilih yang ketiga. Ini singgasana kalian kan? Duduk di singgasana rasanya memang menyenangkan. Kamu, beraninya kamu. Cindy, bagaimana kalau lupakan saja? Kayaknya dia sama sekali nggak peduli sama aturanmu. Kak Rafli, nggak bisa dibiarkan begitu aja. Hari ini, aku harus kasih dia pelajaran. Biar dia tahu siapa penguasa sejati Kinza. Penjaga, cepat naik ke atap, bawa banyak orang. Tim penjaga yang kamu maksud? Apa Bobby dan gengnya? Tuan Evan, aku tahu aku salah. Mohon kasihani kami. Bermurah hatilah, ampuni aku. Bobby, dasar gak guna. Cepat berdiri. Ih, malu-maluin banget. Meski harus berlutut, kamu cuma boleh berlutut padaku dan Kak Rafli. Siapa yang kasih izin kamu berlutut pada dia? Nona Cindy, aku juga nggak mau berlutut. Tapi nama keluarga Tuan Evan juga Emran. Aku nggak mampu menyinggungnya. Omong kosong. Keluarga Emran cuma punya satu putra, yaitu Kak Rafli. Kamu siapa? Apa pantas pakai nama Emran? Kak Rafli, jangan marah. Sampah-sampah ini memang gak guna. Aku akan panggil pengawal keluargaku untuk membereskan dia. Sudahlah, jangan bikin masalah karena aku. Orang kampung kayak dia, sama sekali nggak tahu aturan. Kalau nggak tahu aturan, maka akan kuajarkan aturannya. Demi Kak Rafli, aku nggak akan takut bikin masalah besar. Oh, apa hebatnya si Rafli? Sampai kamu tergila-gila begini. Kak Rafli itu bukan cuma dari keluarga kelas atas. Dia tampan. Juga murid berprestasi. Tiap tahun selalu juara pertama, semua garis di Kinza pasti mengaguminya. Tapi yang bisa menikah dengannya, cuma aku seorang. Demi dia, kasih pelajaran pada orang yang gak tahu diri sepertimu adalah kehormatan terbesar bagiku. Oh, jadi seberapa nggak bolehnya dia disinggung? Ada murid yang nggak sengaja menginjak sepatu Cats edisi terbatasku. Dan Cindy langsung paksa murid itu makan 30 butir telur. Pokoknya, demi aku, dia bisa melakukan apa saja. Baginya, aku ini dewa yang gak boleh ternoda. Jangan lupa, kamu sudah janji pada ayah untuk gak buka identitasmu sebagai putra keluarga Emran. Tanpa perlindungan identitas putra keluarga Emran, menurutmu, seberapa susah Cindy bisa membunuhmu? Keluargaku bertahun-tahun membesarkanmu. Apa cuma untuk mengancamku begini? Dasar anak angkat. Gak tahu terima kasih. Dasar brengsek, beraninya kamu membentak Kak Rafli. Hancurkan mulut kotornya. Beraninya memukul orangku. Beraninya memukul orangku. Pukul ya pukul saja. Apa harus tentukan harinya? Aku biasanya gak mukul wanita. Tapi cewek sinting gak berotak ini gak pantas disebut wanita. Kamu pikir kamu siapa? Di Kinza ini,
Selain keluarga Emran, keluargaku lah yang berkuasa. Tunggu saja. Hari ini, kalau aku nggak patahkan anggota tubuhmu dan melemparkannya dari atap ini, aku nggak pantas menyandang namaku. Benar. Kalau keluarga Sapta mau membunuh itu semudah meremas cecunguk. Benar. Orang kampung melenyapkan keluargamu mudah bagi keluarga Sapta. Tunggu saja ajalmu. Oh, keluarga Sabta sangat hebat. Aku sangat takut. Ngapain kalian masih diem aja? Serang dia. Siapa yang duluan bisa kalahkan dia akan jadi teman keluargaku ke depannya. Bobby, Berhenti! Hentikan semuanya yang berani bergerak. Sudah bosan hidup ya? Biar ku perkenalkan secara resmi. Dengarkan baik-baik. Dia ini adalah Tuan Evan Emran. Dia putra kandung Pak Hardi, Presiden Direktur Grup Emran. Dia keturunan murni dan sah dari keluarga Emran, pewaris sesungguhnya. Hah? Raka, ngapain kamu teriak-teriak? Emang kenapa kalau aku nginap sama Juna? Kita cuma teman. Kamu ngatur aku kelewat jauh. Nadia, kamu benar. Kita memang cuma teman. Aku gak punya hak ikut campur urusanmu. Mulai sekarang, kalau aku masih ada sedikit saja perasaan ke kamu, aku ini kucing. Raka, besok pagi aku tunggu kamu datang lagi dengan semangat. Bawain aku sarapan. Aku Raka bersumpah, sekalipun aku jomblo seumur hidup, aku gak bakal jadi bucin lagi. Sistem bucin terkuat diaktifkan. Selamat, host telah mendapatkan 2 kuntiliun uang bucin. Pencairan pertama 2 miliar. Saldo rekening bertambah. Apa? Sistem? Misi utama dirilis. Misi utama pertama. Dalam 1 hari habiskan dana bucin pertama. Dapatkan wanita dengan skor minimal 8 dan naikkan 30 poin kesukaan. Sistem sialan! Aku sudah kaya, masih disuruh bucin. 2 miliar ini ku pakai buat diri sendiri. Kasih aku 1 set. Pak, ini set Amami terbaru. Harga minimal 100 juta. Gesek kartu. Baik. Poin kesukaan Meyuana plus 5. Selamat, host telah mendapatkan poin kesukaan pertama dari wanita skor 8. Silakan host lanjutkan usaha dan selesaikan misi untuk mendapatkan undian dan membuka dana bucin 2 kuintiliun. Apa? Bukannya ini Mei primadona jurusan desain di Universitas Jihai. Kok tiba-tiba poin kesukaannya naik? Jangan-jangan... Oh, aku paham. Dia lihat aku belanja gila-gilaan, makanya kesukaannya naik. Habiskan uang buat sendiri juga bisa nyelesain misi. Ternyata uang itu buat dilihat cewek, bukan buat dihabisin ke cewek. Sistem, aku tercerahkan. Mbak, baju yang harganya setara yang aku pakai ini ambilkan 10 set lagi. Baik. Poin kesukaan Meyuana plus 5. Poin kesukaan target terdeteksi telah keluar dari angka negatif. Fitur indikator poin kesukaan diaktifkan. Poin 0 sampai 30 teman biasa, 30 sampai 60 lebih dari teman, 60 sampai 80 pasangan, peluang tidur bersama 10%, 80 sampai 90 cinta membara, peluang tidur bersama 30 sampai 50%, di atas 90 belum terbuka. Kalau 90 poin kesukaan, peluangnya sampai setengah. Pak, ini kartu Anda. Semua pakaian sudah kami kemas dan ditaruh di kasir depan. Bukannya di kampus katanya Raka itu bucin yang sensitif, minder dan miskin ya? Kenapa pas lihat aku dia kelihatan santai banget? Junior Raka, kamu lagi belanja besar-besaran? Poin kesukaan Meyuana plus 3. Senior terlalu memuji. Aku cuma lihat-lihat sepatu jam tangan semacam itu. Senior, ada rekomendasi? Wah, kamu nanya orang yang tepat. Soal fashion, aku lumayan paham. Tinggal masalahnya, budget kamu berapa?
Sekitar 1 miliar. Apa? Kak Juna, tas LW ini cantik banget. Kamu beliin aku dong. Nadia, akhir-akhir ini aku kebanyakan belanja. Ayah juga lagi ngebatasin pengeluaranku. Hari ini jangan dulu ya. Nanti kalau pembatasannya dicabut, pasti aku beliin. Oke? Raka? Bukannya aku sudah jelasin semuanya. Kamu ngikutin aku itu maksudnya apa? Siapa yang bilang aku ngikutin kamu? Senior? Kalau budget kamu 1 miliar, aku sarankan beli jam Lolek ini. Mbak, bungkus. Nadia, dia bukannya yang dulu kamu ceritain ke aku. Si bucin itu ya? Aku rasa kamu ini lucu juga. Iya kan? Raka, kehilangan aku segitu ngefeknya buat kamu. Sampai kamu jadi nggak waras. Itu jam 1 miliar. Kamu kira kamu... Pembayaran berhasil. Kartu Anda. Kamu kira apa? Kamu kira apa? Ini gak mungkin. Dari ujung kepala sampai kaki aura miskinmu kelihatan banget. Pakai pakaian dari pedagang kaki lima. Kamu dari mana kamu dapat 1 miliar? Ini... Tunggu dulu. Semuanya merek mahal. Poin kesukaan Mei Yuana plus 8. Urusanmu apa? Senior, katanya di pinggir jalan baru buka salon rambut dan kecantikan. Aku kebetulan mau potong rambut. Senior mau sekalian perawatan? Boleh. Hari ini senior sudah bantu aku beli baju sebagai tanda terima kasih. Biaya perawatannya aku yang tanggung. Aku tahu kamu kaya. Kalau begitu aku nggak sungkan. Senior, kamu ngomong apa sih? Dia kaya. Serius? Kelihatannya Junior ini belum tahu seberapa kayanya Raka. Junior, ayo kita pergi. Menarik juga. Dia sengaja mengangkat gengsiku di depan Nadia. Perempuan cerdas. Ini nggak mungkin. Jangan-jangan Raka beneran orang kaya. Nggak bisa. Kak Juna, ayo kita tanya jelas-jelas. Poin kesukaan Nadia Putri plus 5. Poin kesukaan saat ini 9. Senior, ini sarapanmu. Oke, kamu pergi saja. Senior, pakai payungku saja. Ini, minum teh jahe dulu. Hati-hati panas. Nadia, 3 tahun aku bucin sama kamu. Poin kesukaanmu cuma 4 poin yang menyedihkan. Sekarang aku cuek, poin kesukaanmu malah langsung naik 5. Raka, tunggu aku. Nadia, oh Nadia, sebenarnya kamu murahan banget. Nadia, oh Nadia, sebenarnya kamu murahan banget. Raka, tunggu aku. Kak Juna, aku juga mau perawatan. Boleh. Kebetulan aku sudah daftar member di sini. Ambil paket member. Raka, di sini khusus member. Harga paket member 37,6 juta. Ambil yang 217,6 juta paket VIP tertinggi. Tunggu sebentar. Pembayaran berhasil. Pak, paket VIP tertinggi Anda sudah siap. Senior, ayo kita naik. Junior, ini nggak baik deh. Itu kan paket 217,6 juta. Aku bahkan nggak berani membayangkannya. Gak apa-apa, aku ini orangnya gak punya banyak kelebihan. Cuma tahu balas budi, siapapun yang bantu aku, sekecil apapun, aku ingat. Kebaikan setetes, ku balas selaut. Poin kesukaan Mei Yuana plus 5. Apa aja yang hebat? Kak Juna, aku juga mau paket VIP tertinggi. Nadia, bukannya sudah aku bilang. Ayahku sudah membatasi pengeluaranku. Sudah ya, yang nurut ya. Ambil paket member biasa saja. Terus kenapa Raka bisa? Kak Juna, masa kamu kalah sama Raka? Dengerin aku. Maksudku, dengan aset segitu, dibandingin sama dia apa nggak jatuh gengsi?
Aneh, kenapa aku ngerasa gak enak gini? Dulu Raka selalu nurut sama aku. Selalu nurutin apa yang aku mau. Sudah, ayo pergi. Tunggu, kok Raka bisa setampan ini? Poin kesukaan Mei Yuana plus 10. Poin kesukaan Nadia Putri plus 10. Benar juga. Daripada jadi bucin yang memuja orang lain, lebih baik jaga harga diri dan tingkatkan diri sampai semua cewek malah ngejar kita. Junior Raka, dulu aku nggak sadar. Kamu ternyata seganteng ini. Senior terlalu memuji. Sudah agak malam. Katanya seafood di restoran Bada enak. Kita makan malam di sana. Restoran Bada? Di sana satu orang bisa hampir 40 juta. Gimana kalau kita ganti tempat? Perawatan tadi saja kamu yang traktir. Makan, biar aku yang traktir. Kesana saja, tetap aku yang bayar. Kalau gitu, ya sudah. Poin kesukaan Mei Yuana plus 5. Kak Juna, aku juga mau makan di restoran Bada. Dasar perempuan murahan. Uangku emang tumbuh di pohon. Cuma main-main sama kamu, tapi anggap aku kayak mesin ATM. Nadia, orang kayak dia itu cuma sok mampu. Nggak usah diladeni. Hah? Sudah malam juga. Kita ke bioskop privat saja. Kak Juna, aku agak capek hari ini. Nggak mau nonton film, mau pulang ke kampus. Hah? Pulang ke kampus? Bukan, maksud kamu apa sih? Hah? Seharian ini kamu ngabisin uangku, terus sekarang bilang mau pulang ke kampus? Bukan Kak Juna, apa maksudmu? Kamu ngajak aku keluar cuma buat hal kayak gitu. Oke. Iya. Kamu suci banget. Pulang sendiri sana. Kenapa bisa jadi begini? Aku cuma ngomong satu kalimat saja. Dulu Raka selalu nerima aku apa adanya. Junior Raka, hari ini aku seneng banget. Makasih udah traktir. Sama-sama. Oh iya, aku belum punya WhatsApp kamu. Gimana kalau tambah punyaku? Oke. Kayaknya ini pertama kalinya seorang Dewi menambah WhatsAppku duluan. Aku duluan ya, dah. Masih kurang beberapa puluh juta. Beli saja apa yang ku mau. Raka, Kenapa kamu belum pergi? kamu marah sama aku ya? Kenapa hari ini kamu jalan bareng Mei? Kalian berdua ada hubungan apa? Urusannya sama kamu? Raka, kamu berubah. Kamu dulu gak kayak gini. Iya, aku memang berubah. Sekarang aku pakai otak. Aku tahu saat ulang tahun aku gak menemanimu, malah menemani Juna, menyakiti perasaanmu. Tapi kamu kan jelas-jelas kaya, kenapa sembunyiin dariku? Itu juga keterlaluan kan? Kamu tahu nggak? Demi kamu hari ini aku sampai nolak ajakan Juna ke bioskop privat. Yakin bukan karena dia bikin kamu kesal, makanya kamu nolak dia? Raka, jangan mikir aku kayak gitu. Kita sama-sama mundur selangkah, saling memaafkan. Balikan lagi kayak dulu ya. Asal kamu masih baik ke aku kayak dulu, aku bakal pertimbangkan jadi pacarmu. Saling memaafkan? Aku salah apa sampai harus minta dimaafkan sama kamu? Aku sudah beliin kamu begitu banyak hadiah sementara kamu gak pernah beliin apapun. Kenapa? Kamu gak benci aku, jadi aku harus berterima kasih. Sikap matre dan pandang uang di mulutmu kok bisa terdengar sebersih itu ya? Raka, aku tahu kamu masih ada rasa sama aku. Kalau beliin aku tas 26 juta ini, kita langsung balikan. Kamu gila ya? Barusan kamu kencan sama cowok lain, hampir aja ke bioskop privat sama dia, terus sekarang malah nyuruh aku beliin tas. Kamu kesini bukan buat beliin aku tas. Terus ngapain kamu kesini? Omong kosong. Jelas beli buat diri sendiri dong. Yang ini 36 juta tolong dibungkus. Siapa tahu nanti dipakai buat piknik di gunung. Baik, Pak. Kamu bisa beli tas 36 juta, tapi nggak mau beliin aku yang 26 juta. Raka, kamu sadar kamu lagi apa? Aku lagi ngapain? Justru aku yang mau nanya, kamu sebenarnya mau apa? Atas dasar apa kamu ngerasa wajar aku harus beliin kamu hadiah? Bahkan lebih mahal dari yang kubeli buat diri sendiri. Logika dari mana? Apa katamu?
Bukannya wajar kalau cowok beliin cewek hadiah? Tidur sama cowok lain minta hadiah ke aku. Kamu gak punya malu sedikit pun. Kamu... Raka, beraninya kamu ngomong gitu ke aku. Aku gak akan pedulin kamu lagi. Peringatan, poin kesukaan Nadia Putri -2. Mohon host segera menyesuaikan mode bucin dengan menyiapkan hadiah ulang tahun mahal untuk si cantik menghamparkan jalan penuh mawar di bawah apartemennya. Sistem sialan. Maaf, Pak. Perempuan seperti ini nggak pantas bikin kamu sedih. Ya jelas. Aku udah sentil dia sekeras itu, poin kesukaannya cuma turun 2. Materai begini sudah mendarah daging. Beli. Ambil. Beli. 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 Ambil. Enak banget. Beli laptop, beli HP, beli iPad. Ternyata ngabisin uang buat diri sendiri. Seenak ini. Bener-bener nagih. Uang bucin 2 miliar telah dihabiskan. Selamat, host menyelesaikan misi utama pertama. Mendapatkan 200 juta dan 1 kesempatan undian. Mulai undian sekarang. Sistem, mulai undian. Banyak banget item langka. Dari namanya saja sudah terasa keren. Poin atribut dapat digunakan untuk tingkatkan kemampuan diri. Kalau poin cukup, host dapat melampaui batas manusia. Naikkan fisik dulu, kesehatan tubuh yang paling penting. Oh, nyaman sekali. Pinggangku yang pegal karena kerja bertahun-tahun sekarang gak sakit lagi. Badan juga jadi enteng. Rasanya kayak mau terbang. Kalau gini, asal terus nyelesain misi dan undian, bukannya aku bisa jadi manusia super? Selamat, host mendapatkan uang bucin kedua 20 miliar. Mohon host habiskan uang ini dalam waktu 3 hari. Dan tingkatkan poin kesukaan wanita dengan nilai 8 ke atas sebanyak 50 poin. Tingkat kesulitannya naik ya? Sudah sampai. Selamat malam. Kalau cuma fokus ke satu cewek saja, kayaknya terlalu lambat. Aduh, bukan aku mau jadi brengsek. Aku cuma ingin ngasih para cewek cantik sebuah rumah. Raka, aku kasih kamu 1 kesempatan lagi. Sekarang minta maaf atas kejadian hari ini. Aku masih bisa memaafkanmu. Sistem membutuhkan poin kesukaan cewek cantik dengan nilai 8 ke atas. Yang bisa mencapai level itu cuma 5 bunga fakultas di kampus. Nadia tersingkir. Poin kesukaan Mei sudah terlalu tinggi. Naikinya bakal susah. Tinggal 3 orang lagi. Pilihannya kamu. Bunga jurusan keuangan, Dewi S. Bella Queen. Raka, sarapannya mana? Nadia, kenapa? Raka bajingan itu beraninya ngeblokir aku. Cuma karena punya sedikit uang. Apa hebatnya dia? Apa? Dia sekarang punya uang. Nadia, kamu gak bercanda kan? Maksudmu, pengeluaran Raka kemarin minimal ratusan juta. Beli baju Amami, beli sepeda T-Rex, beli jam tangan Rolex, beli ransel Gucci. Aku lihat sendiri semuanya. Selama ini dia bilang dirinya anak kampung miskin. Ternyata bohong semua. Dia cuma gak mau ngeluarin uang buat aku. Brengsek, dasar brengsek. Nadia, kalau dia beneran kaya, mana mungkin hidup irit sampai 3 tahun? Aku curiga dia cuma baru-baru ini entah kenapa dapat uang gede mendadak. Wah, benar juga. Kalau dia terus boros kayak gitu, paling juga bakal bangkrut sebentar lagi. Paling cuma lagi kalap, mau pamer di depan kamu berapapun biayanya. Nadia,
Sekarang Raka itu cuma orang kaya baru. Mana bisa dibandingkan sama Juna, tuan muda keluarga kaya. Kamu jangan sampai salah pilih. Aku nggak sebodoh itu. Tapi uang gede yang Raka dapat ini, aku juga nggak bakal lepasin. Benar, prestasi sebesar itu, masa kamu nggak kebagian setengahnya? Tapi kan dia sudah blokir kamu. Itu cuma trik tarik ulur. Dia pernah bilang, seumur hidupnya dia cuma bakal suka sama aku. Mana mungkin dia beneran mutusin aku? Tunggu saja. Paling lambat malam ini, dia bakal bawa mawar dan berlutut di depan asrama, minta aku maafin. Wulan, sesuai permintaanmu, masa rata biru ini paling cocok buat kamu. Tapi mahal banget. 1,6 miliar lebih. Jangan, Bella. Anggap saja kita sama-sama 5 bunga fakultas. Kasih lebih murah dikit dong. Ayo, Bella sayang. Ada tamu datang. Tunggu. Itu dia. Kamu kenal dia? Siapa yang gak kenal? Bucin sejati yang ngejar Nadia selama 3 tahun. Miskin dan tolol. Kok dia punya muka datang ke dealer 4S kamu? Bos, mobil ini bisa langsung dibawa pulang. Bos, mobil ini bisa langsung dibawa pulang. Bella, lihat deh. Orang ini mulai sok gaya. Jangan-jangan dia kesini buat ngejar kamu. Hei Raka, aku kurang lebih sudah dengar ceritamu. Putus cinta nggak menakutkan. Kalau kamu nggak bisa move on, bisa mengganggu kehidupan normal. Perempuan ini lagi baik hati ngasih nasihat ke aku ya. Lumayan juga ternyata baik. Terima kasih atas perhatiannya. Aku tanya sekali lagi, mobil ini bisa langsung dibawa? Sudahlah Raka, kita sekampus tahu kondisimu. Nggak perlu so jadi orang kaya di sini. Lagi pula, Bella nggak tertarik sama trik murahan gini. Kamu bukannya senior Wulan, bunga jurusan tari? Nggak nyangka ya, ada bonus nggak terduga. Tadi aku lihat senior terus melirik Masa Rata itu. Raka, kamu nggak mau bilang mobil ini mau kamu beli buat aku kan? Raka, trik kayak gini terlalu mahal. Kamu nggak mampu. Senior salah paham. Maksudku, Masa Rata ini kayaknya model lama tahun lalu. Performa juga biasa saja, nggak dibeli pun nggak masalah. Gini saja, aku beli model Masa Rata terbaru saja. Kalau suatu hari kebetulan ketemu senior di jalan, aku bisa bermurah hati ngasih tumpangan. Raka, apa maksudmu? Ngeledek aku? Senior terlalu sensitif. Bagus ya. Orang miskin tapi sok gaya. Aku mau lihat. Apa kamu benar-benar sanggup beli? Kalau aku benar-benar bisa beli mobil ini, masa senior mau menyerahkan diri? Kamu pikir aku bakal nyerahin diri? Kamu... Baiklah. Kalau kamu benar-benar mampu beli, aku nikahkan sahabatku sama kamu. Wulan, kamu ngomong apa sih? Kalau gitu setuju. Gesek kartu. Gesek? Aku nggak percaya. Dia bisa beli mobil beginian. Kamu bakal malu. Pembayaran berhasil. Ini nggak mungkin. Senior Wulan, omongan harus ditepati. Junior, Wulan cuma asal ngomong, jangan mempersulitnya. Nggak bisa. Aku nggak mau nyeret Bella ke masalah. Aku jadi pacarmu. Poin kesukaan Wulan Larea plus 15. Kamu ini maunya enak sendiri ya? Dasar brengsek. Dengan kelenturanku? Jadi pacarmu? Apa masih kurang pantas? Aku bikin kamu ketagihan. Gimana kalau ganti senior Bella saja? Kamu? Sudah Wulan,
traktir Raka makan sekalian minta maaf. Anggap urusan ini selesai ya. Oke. Tapi hari ini aku masih ada urusan. Malam ini aku jemput kamu. Demi senior Bella, terpaksa aku setuju. Kamu? Junior Raka, tolong tanda tangan kontraknya. Tunggu. Mobil yang tadi itu aku cuma beli dadakan. Aku mau beli satu lagi. Apa? Beli satu lagi? Bukan. Kamu kira beli kol? Yang ini saja. Apa? Itu Mersa G63. Harga totalnya 7,4 miliar. Kamu yakin? Yakin? Poin kesukaan Wulan Laria plus 10, poin kesukaan Bella Queenie plus 15. Kok poin kesukaanmu naik juga? Aneh. Kenapa aku malah ngerasa cowok ini ganteng banget? Rumor itu keterlaluan. Kapan paling cepat mobilnya bisa diambil? Kalau dipercepat, plat resmi malam ini bisa keluar. Tambah WhatsApp ya, biar gampang kontak nanti. Astaga, Bella nggak pernah nambah kontak cowok. Dia beneran tertarik. Aneh, kenapa pria ini santai sekali? Ini WhatsAppnya Bella loh. Harusnya dia senang setengah mati. Senior Bella, nanti tolong bantu antar mobilnya ya. Sekalian aku ajak muter bentar. Oke. Halo, Senior Mei. Halo, Raka. Malam ini kamu kosong nggak? Aku mau traktir kamu makan. Anggap ucapan terima kasih karena kemarin kamu udah bayarin perawatan. Aku juga udah siapin kejutan untukmu. Raka, selagi satu kampus, belum ada yang tahu kelebihanmu. Kakak bakal ambil kamu duluan. Raka, hari ini kamu kemana? Aku nungguin kamu seharian. Mana mawarku dan tasku? Cepat keluarin. Mawar tas apaan? Aku nggak ngerti kamu ngoceh apa. Tentu saja hadiah minta maaf. Tanpa hadiah buat apa aku maafin kamu? Nadia, kamu gila ya? Aku minta maaf sama kamu. Terus apa? Raka, jangan kira Nadia nggak tahu kamu lagi main trik apa. Bukannya kamu cuma jual mahal pura-pura cuek. Aku kasih tahu kamu ya, kalau kamu terus begini nantinya Nadia yang udah kamu dapetin nggak peduli sama kamu. Lihat aja nanti kamu nangis kayak gimana. Menurutmu, Raka ini memang bucin nomor 1 sekampus. Demi cewek saja, sampai segininya. Ya jelas dia kan pecundang. Selain Nadia, siapa yang mau ngelirik dia? Kalau nggak manfaatin kesempatan, emangnya dia mau jomblo seumur hidup? Aku bisa nebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Bajingan ini pasti bakal berlutut minta Nadia maafin dia. Raka, kamu dengar sendiri kan? Semua orang juga paham kok. Kenapa masih bengong? Cepat. Kalau enggak, aku nggak akan pedulin kamu lagi. Pernah kepikiran nggak kalau aku sudah benar-benar nggak ada rasa ke kamu lagi? Lagi pula, cewek cantik di sekitarku banyak banget. Aku sama sekali nggak peduli sama cewek cacat selera kayak kamu. Raka, kamu gila ya? Kamu berani ngomong kayak gitu? Raka, jangan nggak tahu malu gitu. Nadia kami itu bunga kampus di sini. Dia ngasih kamu kesempatan ngejar aja udah seperti nenek moyangmu bakar dupa satu gunung. Kenapa? Nggak percaya? Percaya setan. Bukannya kamu cuma anak desa pecundang miskin. Orang kayak kamu masih berani mimpi ada cewek yang ngejar kamu duluan. Jangan bikin Kak Nadia ketawa. Cepat bawa hadiah dan minta maaf. Kalau enggak... Mereka datang. Raka, naik mobil. Kamu yang tiap hari cuma main game, berani-beraninya komentari proposalku. Sekarang aku umumkan. Kamu dipecat. Keluar! Ayah, kamu dengar kan?
Dia suruh aku pergi. Pak Yanto, Pak Marco bilang manajemen rapat akan dimulai 10 menit lagi. Gak ada waktu, gak pergi. Tapi Pak Marco sangat memaksa Anda hadir. Ini instruksi dari Bu Wina. Anda wajib ikut. Aduh. Aku tahu. Baik. Kenapa Pak Yanto datang? Bukannya dia nggak pernah ikut rapat? Siapa yang tahu? Mungkin Pak Marco sengaja manggil. Dia suka sekali cari kesalahan. Akan ada tontonan seru. Terima kasih semuanya sudah sempat hadir di rapat ini. Hari ini, Pak Marco mau umumkan satu proposal besar. Semua, setelah sebulan aku kerja siang malam, aku akhirnya buat satu strategi marketing yang revolusioner. Sekarang, biarkan aku jelaskan ke kalian. Semua orang tahu, pangsa pasar grup Senio selalu yang paling unggul. Jadi, kita nggak boleh cuma memikirkan untung rugi jangka pendek, tapi harus langsung tancap gas, maksimalkan anggaran, keluarkan 160 miliar berpromosi, kuasai pasar premium dalam 3 bulan. Kenapa reaksinya begitu? Ini proposal yang aku kerjakan sebulan penuh. Kalian? Pak Marco? Tentu saja. Kalau ada yang nggak sependapat, silakan ngomong dengan bebas. Bu Wina selalu menurutinya. Siapa yang berani beda pendapat? Kemarin Santo staf kreatif. Karena kasih pendapat, besoknya langsung dipecat. Benar. Pak Yanto, dari tadi kamu main game. Kamu nggak puas sama proposalku, ha? Lihatlah, mulai cari masalah lagi. Nggak ada. Nggak ada. Atau nggak dengar? Yanto, ruang rapat itu bukan tempat main game. Oh ya, lupa. Kamu itu nggak berguna. Meski kamu dengar, juga belum tentu kamu ngerti. Percuma aku tanya kamu. Karena kamu paksa tanya, 160 miliar buat beli exposure nggak berguna. Lebih baik uangnya langsung dilempar dari atas gedung. Gimiknya maksimal, efeknya pasti lebih bagus daripada proposal kamu. Kau bilang apa? Aku bilang proposalmu itu penuh kelemahan. Pertama, target pelanggan salah sasaran. Yang kedua, channel pemasaran nggak tepat. Terakhir, cara hitung ROI dari dasarnya saja sudah salah. Uang yang kamu investasikan ini apa bedanya dengan buang uang? Oh bukan, buang batu ke air saja masih ada bunyinya. Kamu ini murni lagi beramal ke perusahaan iklan. Kamu? Kamu yang tiap hari cuma main game, berani-beraninya komentari proposalku. Sekarang aku umumkan, kamu dipecat. Keluar! Ayah, kamu dengar kan? Dia suruh aku pergi. Aku tahu. Tahu apa gunanya? Kamu harus buat kakek setuju aku pergi. Kakek, sudah zaman apa masih pakai perjodohan? Lagian aku sama Wina juga nggak kenal, nggak ada perasaan sama sekali. Bagaimana bisa nikah? Perasaan itu bisa dibangun. Dulu kamu belum pernah ketemu. Sekarang ketemu juga masih sempat. Aku sudah ngomong sama kakek Senio. Kamu sekarang kerja di grup Senio. Baik-baiklah sama putri keluarga Senio. Aku nggak mau.
Kakek, masalah pernikahanku, aku mau putuskan sendiri. Aku rencananya... Jangan banyak omong. Sekarang juga pergi. Nggak mau? Kamu mau pergi nggak? Nggak mau ya? Dokter! Aku mau keluar dari rumah sakit. Aku nggak mau dirawat. Anak cucu nggak berbakti, nggak nurut. Hidup juga nggak ada artinya. Aku nggak mau hidup lagi. Aku mau keluar. Jangan. Aku pergi, oke? Cepetan. Sekarang juga berangkat. Iya. Kamu berbaringlah. Aku sekarang juga berangkat. Ingat ya, keluarga Senio lagi susah. Kita harus jaga hubungan. Bantu mereka. Tahu nggak? Iya. Aku bantu. Pasti aku bantu. Aku akan atur. Baik. Kakek, setengah tahun ini aku sudah menuruti permintaanmu. Diam-diam pakai berbagai sumber daya buat grup Senio yang harusnya bangkrut malah naik terus sampai berhasil go publik. Dan buat Wina langsung jadi ratu baru dunia bisnis kota Hangari. Sayangnya, tetap kalah sama omongan manis dan modal gaya Marco. Cepat Anda izinkan aku pulang aja ya. Kamu paksa aku ngomong, kamu malah nggak bisa terima. Gila. Dasar. Yanto, kamu ulangi lagi. Kamu sudah dipecat, cepat keluar sekarang juga. Tunggu kakekku setuju. Aku sendiri yang akan pergi. Aku suruh kamu keluar sekarang juga. Kalau enggak, aku panggil satpam. Terserah kamu aja. Yanto, ini grup Senio, bukan rumah kamu. Apa hubungannya sama kakekmu? Sekarang tolong keluar. Kamu jangan ganggu rapat. Bu Wina, kamu yakin mau usir aku? Perkataan yang sama, aku nggak mau ulangi. Tolong sadar diri, jangan buat semuanya jadi nggak enak. Bu Wina, jangan banyak ngomong sama dia. Jangan sombong kalau dikasih muka. Yanto, bukankah kamu bisa kerja di grup Senio karena ada tunangan dengan Bu Wina? Kenapa banyak gaya? Pria menumpang hidup. Bu Wina sudah ngomong. Kenapa masih keras kepala? Cepat keluar. Kalau enggak apa? Yanto, berani-berani kamu merusak jamku. Kamu tahu berapa harganya, ha? Harga 1,6 miliar. Sendiri nggak bisa berdiri stabil. Salahkan siapa? Yanto, kamu keterlaluan. Ganggu rapat. Kamu sengaja merusak barang orang. Sekarang sebagai CEO grup Senio, aku resmi kasih tahu kamu. Kamu dipecat. Sekarang juga bereskan barangmu dan pergi. Bu Wina, dia juga merusak jamku. Ini hadiah ulang tahun dari kamu. Hari ini dia harus ganti rugi. Yanto, hari ini kamu ganti jam aku. Atau aku pastikan kamu masuk penjara. Baik, aku ganti. Harganya 1,6 miliar ya? Harganya 16 miliar. Kamu mimpi ya? Jam ini hadiah ulang tahun dari Bu Wina. Sebenarnya nggak ternilai. Tapi minta kamu bayar 16 miliar itu sudah murah. Kalau nggak terima, biar semua orang di sini yang menilai. Iya, hadiah dari Bu Wina itu mana bisa dibandingkan dengan uang. Pak Yanto, lebih baik kau terima saja. Merusak barang harus ganti, itu sudah wajar. Tapi dengan gaji Pak Yanto, sepertinya harus bayar sampai pensiun. Kenapa melamun? Cepat bayar. Tentu, kalau kamu nggak mampu bayar, maka berlututlah. Sujud padaku untuk minta maaf. Nanti aku kurangi biayanya. Tunangan Bu Wina, terus kenapa? Lihat aku menindas kamu, dia bahkan diam saja. Dasar pecundang. 16 miliar. Nggak akan nambah lagi kan? Maksud kamu apa? Bawa tunai 16 miliar ke ruang rapat grup Senio. Sekarang. Langsung. Cepat.
Yanto, dasar pria menumpang hidup. So apa kamu? Seenaknya suruh orang bawa 16 miliar. Kamu pikir kamu siapa? So kaya sekali. Sok kaya. Akhirnya mereka tahu juga kan. Yanto, sudah cukup. Aku bilang terakhir kali. Sekarang juga pergi dari sini. Jamnya, boleh kamu gak ganti, tapi pertunangan kita batal. Mulai sekarang, gak ada hubungan lagi. Kamu yakin? Yanto, Bu Wina sudah bilang pertunangan dibatalkan. Kenapa kamu masih di sini? Cepat minggir! Minggir! Kamu berani dorong aku? Kamu mau mati ya? Hari ini, aku pasti buat kamu menyesal. Berhenti! Pak Jaki dari Bang Hangari. Apa? Pak Jaki? Itu dewa uangnya Hangari. Kenapa tiba-tiba datang ke grup Senio? Nggak tahu. Apa karena pinjaman 400 miliar grup Senio itu? Nggak mungkin. Uang segitu. Mana mungkin buat Pak Jaki turun tangan sendiri. Pak Yanto, ini 16 miliar yang Anda mau. Bukan? Apa? Pak Jaki sendiri antar uang buat Yanto. Bagaimana bisa? Jangankan Bu Wina, bahkan Pak Budi nggak diperlakukan begitu. Yanto ini sebenarnya siapa? Terima kasih. Pak Jaki, urusan kecil begini mana pantas bikin Anda datang sendiri. Benar. Kakekku pernah sebut soal Anda. Beliau selalu mau ajak Anda makan. Tuan Muda Yanto, kalau Anda butuh apapun, silakan bilang saja. Kamu boleh pergi. Baik. Rapat di grup Senio sampai harus bawa-bawa kursi. Kacau sekali. Perusahaan yang gak ada aturan seperti ini. Pinjaman 400 miliar yang disetujui kemarin. Tahan dulu. Coba dicek lagi. Baik. Pak Jaki! Pak Jaki! Iya. Proposal marketing 160 miliar Pak Marco. Semuanya andalkan pinjaman ini. Sekarang uangnya nggak cair. Mau bagaimana lagi? Mana aku tahu. Sepertinya akan gagal. Yanto, semuanya gara-gara kamu. Cepat suruh Pak Jaki setuju lagi pinjamannya. Kalau enggak... Kamu yang buat dia marah. Apa urusannya sama aku? Dan juga, uang 16 miliar ini nggak kurang sepeser pun. Kamu... Mulai sekarang, jam tanganmu jadi milikku. Kamu... Baik. Satpam, bawa uangnya. Jam tanganmu sudah aku ganti. Sekarang kita bahas ganti rugi ponselku. Ponsel jelek begitu. Paling berapa harganya? Memang nggak mahal. Paling 200 miliar saja. Yanto, 200 miliar? Kamu mikirkan uang sampai gila? Kamu mikirkan uang sampai gila? Ya ampun. Pak Yanto, jangan-jangan otakmu itu sudah rusak karena kena kopi panas. 200 miliar? Sepertinya nggak sampai 10%-nya juga kali. Pak Yanto, secara hukum barang rusak diganti sesuai harga. Kamu ini namanya memeras, pelanggar hukum. Dia memeras aku 16 miliar itu legal. Kamu? Tadi kamu kemana saja? Sekarang muncul jadi penjilat. Cukup. Yanto, ngomong besar tiap hari nggak capek apa? Ponsel Samsung murahan begitu berani minta 200 miliar. Kamu masih merasa benar? Ponsel Samsung biasa memang nggak segitu harganya. Tapi ponselku ini bukan. Oh begitu ya. Bahkan kalau terbuat dari emas juga nggak akan semahal itu. Kusarankan kamu pergi dari sini. Kalau enggak, Pak Anto. Wapres senior Samsung Anto Santoso. Orang sekelas dia biasanya cuma kelihatan di berita. Buat apa? Datang ke grup Senio. Mungkin kerja sama 1 triliun dengan grup Senio itu. Besar buat grup Senio. Tapi kalau buat Samsung, kecil. Nggak mungkin sampai Pak Anto datang sendiri. Pak Anto, aku Wina Senio, CEO grup Senio. Boleh tahu kedatangan Anda ini karena... Tuan Muda Yanto, tadi sistem kami mendeteksi ponsel Anda kena benturan keras dan memicu alarm. Kami khawatir terjadi apa-apa, jadi datang langsung. Pak Anto juga datang demi Yanto. Ini ponselnya ada alarm keamanan sampai buat Pak Anto datang bawa orang. Ini sangat berlebihan. Tuan Muda Yanto,
Anda baik-baik saja? Aku nggak apa-apa. Cuma ponselnya tadi jatuh. Kerusakannya parah. Perbaikan. Plus ganti komponen. Setidaknya 140 miliar. 140 miliar? Perbaiki ponsel semahal itu? Kamu meragukanku. Lihat baik-baik. Ini model edisi terbatas khusus. Chip dan penyandiannya 5 generasi lebih maju dibanding ponsel flagship terbaru. Karena biayanya mahal dan masih tahap uji coba belum bisa dipasarkan, harga dasarnya sekarang minimal 200 miliar. 200 miliar? Ini laporan uji dan kontrak pembeliannya. Lihat sendiri. $200 miliar? Kenapa ada orang pakai ponsel seharga 200 miliar? Yanto, sebenarnya kamu itu siapa? Kamu nggak pantas tahu. Pak Marco, lebih baik kita bahas ganti ruginya dulu. Aku nggak percaya. Mana mungkin ada ponsel harga 200 miliar? Kalian pasti kerjasama membohongiku. Ini pemerasan. Aku Anto Santoso, Wapres Samsung, memeras kamu? Memang kamu layak? Aku. Bu Ina, ini karyawan grup Senio. Pakai orang bodoh begini, aku jadi ragu sama kualitas grup Senio sekarang. Kerjasama kita sepertinya dibatalkan saja. Apa? Pak Anto, Pak Marco cuma kebawa emosi asal bicara. Lebih baik ganti rugi ponsel diselesaikan dulu. Kalau Anda nggak terima harga kami, silakan lewat jalur hukum. Tim legal Samsung ada 3.865 orang. Siap kapan saja. Tim legal Samsung dijulukinya penguasa pengadilan. Jangankan Pak Marco, bahkan seluruh grup Senio pun gak akan sanggup melawan. Sepertinya nasib Pak Marco tamat deh. Bu Wina, tolong aku. Pak Anto, soal ganti rugi Pak Marco, pihak grup Senio akan menanggung. Menurut Anda boleh? Aku hanya menyediakan bukti dokumen. Untuk urusan kompensasi detailnya, bahas dengan pemiliknya. Dalam 3 hari, ganti rugi harus masuk. Baik. Tuan Mudayanto, karena sudah sepakat, aku pamit dulu. Pak Anto, soal kerjasama kita? Bu Wina, sebaiknya benahi timnya dulu, baru kita bahas kerjasama. Standar Samsung, bukan tim sembarangan yang bisa kerjasama seenaknya. Gak usah ntar. Pak! Bu Wina benar-benar baik sama Pak Marco. Ganti rugi 200 miliar langsung mau ditanggung. Tapi ayah dan kakekmu apa akan setuju? Diam! Setuju atau tidaknya Pak Johan dan Pak Budi? Apa urusannya denganmu? Gak perlu kamu pikirkan. Benar. Yanto, aku jamin dalam 3 hari kompensasi pasti masuk. Tapi ada satu syarat. Pertunangan kita harus dibatalkan. Sekarang, silahkan kamu pergi. Kamu dengar? Sampai sudah dipecat. Masih nggak cepat pergi? Pergi? Kehilangan pinjaman 400 miliar dan kerja sama 1 triliun. Sebenarnya siapa yang harus pergi? Sepertinya aku perlu minta Pak Budi untuk menilai ini. Kamu? Kamu seorang pria yang menumpang hidup. Berani-beraninya ganggu Pak Budi. Pria bodoh yang minta wanita bayar ganti rugi. Siapa pria yang menumpang hidup? Kamu? Cukup! Yanto, aku nggak peduli kamu punya hubungan apa dengan Pak Jeki dan Pak Anto. Aku yang buat keputusan di grup Senio. Satpam? Bu Wina? Cepat usir dia. Silakan Pak Yanto, jangan buat kami pakai cara kasar. Aku di sini diundang langsung oleh Pak Budi. Cara kasar?
Kalian berani? Pak Budi mengundangmu? Yanto, kamu sudah gila. Kamu pikir kamu siapa? Pantas. Yanto, aku sudah cukup menghormatimu. Kalau kamu masih maksa begini, aku cuma makin muak. Lakukan. Sepertinya sudah nggak perlu telepon lagi. Masih berani banyak omong. Cepat, usir keluar. Kalian sedang apa? Cepat hentikan! Pak Budi. Ayah, kakek, kenapa kalian datang? Maaf Tuan Muda Yanto, semua kejadian ini aku sudah dengar. Semua gara-gara Wina, masih belum dewasa. Aku menggantikan dia untuk minta maaf padamu. Maaf sudah buat kamu susah. Pak Budi sampai minta maaf ke Yanto. Ini mana mungkin? Ini... Kakek,